Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membahas sebuah gadget yang laris banget di e-commerce manapun. Barangnya jadi langka, harganya jadi naik, tapi tetap aja banyak yang beli. Gadget apa ini di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi langsung aja, barangnya dari tadi sudah ada di sini, yaitu Nintendo Switch HAC001 atau Nintendo Switch versi 2. Disclaimer dulu, kalau ini adalah pertama kalinya saya beli Nintendo, yang niatannya karena pertama saya penasaran kenapa kok bisa laris padahal harganya itu naik gila-gilaan. Dan alasan kedua, karena saya sebenarnya nggak suka begitu main game, saya membelikan adik saya yang mungkin di beberapa video anaknya udah ada di video sini. Ini anaknya ya. Ya, jadi dia pengen main Nintendo dengan game apa, Al? Minecraft. Naruto. Minecraft sama Naruto? Naruto. Bukan Minecraft. Oh, oke. Naruto yang mana? Storm apa itu ya? Oke, jadi ternyata setelah saya beli banyak game-game yang saya suka. Jadi sekarang yang make bukan dia tapi saya. Saya akalin untuk main game yang di HP aja, Free Fire udah cukup. Oke, sana. Jangan dibawa, mau direview dulu sana di Oke, jadi secara packaging awalnya disclaimer tadi ya, kalian harus bisa nangkep kalau ini adalah pertama kali saya beli Nintendo. Jadi kalau saya agak norak, ya mohon dimaafkan. Awalnya saya kira Nintendo ini bisa diangkat, jadi kayak ini bukan tabletnya yang bagian sini kayak diangkat bisa portable dibawa kemana-mana gitu ya, karena kan dia gambarnya kayak menjinjing tas gitu. Ternyata enggak, ya kenorakan saya ya. Dan langsung aja kita bahas. Di paket pembeliannya kita akan mendapatkan tentu tabletnya sendiri. Nah, ini yang di gambarnya tadi yang seakan-akan kayak diangkat, ternyata ini tabletnya. Jadi dan ini adalah dockingnya. Kalau misalkan kalian merasa main di Nintendo-nya ini terlalu kecil, karena dia kan mungkin sekitar 7 inch ya. Seperti Fieldworld monitoring kamera saya yang ukurannya kecil banget, tapi sekecil ini dia bisa main The Witcher, Assassin's 3, FIFA 2020 dengan tablet yang sekecil ini. Gila sih, ini menurut saya keren. Dan ini adalah docking ternyata, bukan tas. Ini docking yang kita gunakan untuk mengkoneksikan Nintendo dengan monitor. Nah, jadi di bagian belakangnya sini, kalau misalkan kita buka, dia ada untuk port HDMI, kemudian ada port AC adapter atau input power yang di sini juga ada nih. Nah, di paket pembeliannya udah ada, jelas udah ada ya adapter powernya, di mana dia bisa untuk ngecas Nintendo dan juga untuk memberi power kepada dockingnya. Jadi kalau misalkan kalian pengen main ke layar yang lebih lebar, kalian tinggal koneksikan. Di sini ada konektor Type C dan juga semacam sensor magnetik gitulah. Karena dia nggak kayak ngecas HP ya. Kalau ngecas HP itu kan dia dalam banget, tapi ini nggak. Jadi kayak gini aja udah ke register di dockingnya. Kemudian untuk di bagian atasnya sini ada game card. Jadi kalau kalian beli, karena dia nggak pakai kaset, kan sekecil ini nggak pakai kaset, namanya adalah game card. Kalian bisa masukkan ke atasnya sini. Kemudian di sebelahnya ada audio jack. Di sini ada lubang untuk sistem airflow pendinginnya. Kemudian tombol lock dan off. Kemudian tombol volume up and down. Oke. Kemudian di paket pembeliannya lagi kalian akan mendapatkan kabel HDMI dan juga ini adalah pegangan untuk Joy-Con-nya ya. Karena Nintendo ini kenapa mungkin banyak orang yang beli, karena ternyata dia itu portable dan enak banget. Jadi untuk yang versi Lite nggak bisa diginikan ya. Jadi kalau yang versi HAC001 atau versi 2 ini, Joy-Con-nya bisa dilepas seperti ini. Nah, selama dia ada di docking seperti ini, ya kan? Sebentar. Nah, di docking seperti ini, kebalik. Di docking seperti ini, ya. Kalian bisa main menggunakan pegangannya ini biar lebih enak gripnya. Seperti ini kita masukkan ke sini. Nah, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, kalau misalkan kalian main di layar yang lebih lebar, jadi seperti ini. Kemudian kalian main di layar yang lebih lebar. Wah, itu kan keren ya pakai wireless gitu. Nah, yang menarik, yang saya bingung, ini dia bisa nyala nih untuk joy gripnya ya. Dia bisa nyala, padahal dia tidak ada untuk semacam input power untuk ngisi dayanya. Nah, jadi apakah dayanya ini ketika kita ngecas Nintendo-nya, ininya ikut ngecas juga, kemudian ketika ini masukkan powernya jadi ikut ini juga jadi ikut ada powernya. Saya bingung. Bener-bener keren Nintendo ini ya. Sekali lagi disclaimer, saya adalah pertama kali beli Nintendo, jadi maaf kalau agak norak. Nah, kemudian yang menarik lagi ada yang namanya, kalau di boxnya sih namanya HAC014. Nah,
untuk stick Joy-Con-nya ini kita bisa main multiplayer tanpa harus beli Nintendo lagi. Jadi cukup dengan satu Nintendo tapi sticknya kita balik. Nah kalau misalkan seperti ini tadi, kita kan main cuma untuk satu orang ya, egois banget ya kan. Nah kalau misalkan kita mau main dua orang, sebenarnya bisa pakai seperti ini, cuman kayaknya kurang safety aja ya. Jadi kita pakai yang namanya HAC 014, ini apa ya namanya ya. Intinya dia di slide seperti ini. Nah seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita main multiplayer, ini sini Al, kamu pegang ini. Nah, jadi saya sama adik saya main dua player seperti ini. Posisinya kalau misalkan multiplayer seperti ini. Keren gak? Keren. Jadi kalian bisa main dengan dua orang. Nah, untuk Nintendo ini katanya ya, untuk versi yang terbaru ini HAC 001 sebenarnya sama dengan versi sebelumnya, cuman yang sekarang baterainya lebih awet. Jadi chipsetnya itu sekarang 4,5 jam sampai 9 jam untuk daya tahan baterainya, tergantung dari game yang kalian mainkan. Untuk spesifikasinya dia juga udah pakai Nvidia Tegra. Nah sekarang saya akan lebih membahas kepada gamenya. Game apa yang paling saya suka? Tentunya mungkin kalian udah tahu, yaitu Animal Crossing, yang saya sebenarnya udah install beberapa game. Nanti akan saya jelaskan atau saya gambarkan juga untuk game-game PC yang bisa digunakan di Nintendo Switch versi 2 yang menurut saya GG ini. Jadi langsung aja kita coba main. Pertama kita coba main untuk game-game PC dulu aja ya. Dan pertama kita coba untuk main game Naruto. Nah di sini saya tidak bisa merasakan perbedaan antara Nintendo dan juga PC, karena saya pernah main Naruto ini di PC dan bener-bener sama, malah enak di Nintendo ini karena kita pakai joystick seperti ini. Jadi lebih praktis, lebih enak untuk dimainkan karena tombolnya lengkap. Ya lebih enak aja lah, kayak kalian main PS tanpa harus menggunakan keyboard dan juga mouse, yang menurut saya kalau untuk game-game fight seperti ini malah lebih ribet. Kemudian kita coba di game FIFA 2020. Di sini juga udah enak banget, nyaman banget, apalagi kalau misalkan kalian main dengan monitor yang lebih lebar. Dan untuk Nintendo ini kalau misalkan kalian pakai tabletnya, dia akan otomatis ke resolusi 720p. Tapi kalau misalkan kalian pakai monitor untuk game-game tertentu itu bisa sampai 1080p. Nah, biasanya kalau saya lagi tes benchmark game FIFA 2020 ini di laptop atau di PC, ketika replay seperti ini, dia akan laggy. Tapi di Nintendo ini nggak, bener-bener lancar dan nyaman untuk dimainkan, apalagi kalau pakai Joy-Con seperti ini ya. Ya kayak ibaratnya kalian main pakai stick, cuman dia portable, dan ini keren banget sih. Nah yang saya nggak merasa nyaman untuk main game PC di Nintendo ini malah The Witcher Complete Edition ini. Kenapa? Pertama karena di scene yang gelap seperti ini layarnya reflect, dan seperti yang kalian lihat reflect banget kan di situ ya. Dan ada sedikit kayak semacam kualitasnya itu berbeda. Kalau misalkan FIFA 2020 tadi kan kualitasnya menurut saya sama, Naruto juga sama, tapi The Witcher ini ada banyak banget motion blur dan juga kualitas gambar yang kayak dikompres abis-abisan gitu loh. Tapi menurut saya juga masih sangat GG karena The Witcher ini kan game berat ya. Tidak semua laptop gaming dan tidak semua PC gaming bisa memainkan The Witcher, tapi di Nintendo dengan sekecil ini bisa. Kemudian hal sama yang saya rasakan ada di game PC lagi, yaitu Assassin's 3 Remastered ini. Nah kalau misalkan di PC kualitas gambarnya menurut saya lebih bagus, tapi kalau di Nintendo ini memang tidak laggy dan enak banget untuk dimainkan. Tapi untuk scene-scene yang gelap seperti ini bener-bener reflect banget. Nah itu ada orang lagi ngapain, itu kita skip aja lah ya. Dan untuk gameplaynya menurut saya lebih enak pakai Nintendo daripada di PC, khusus untuk Assassin's 3 ini. Karena untuk tombol-tombolnya ini kayaknya dioptimalisasi sebaik dan juga seoptimal mungkin. Contohnya ketika kita membuka pintu dengan lock ini ya, ini bener-bener kayak dioptimalisasi dan enak aja gitu main pakai Joy-Con di Nintendo ini. Sayangnya untuk kualitas gambarnya menurut saya kurang. Kemudian juga ada game strategi seperti SID Meier's Civilization ini ya. Tapi kalau ini sih menurut saya lebih enak main di PC pakai keyboard dan juga mouse, karena kalau pakai Joy-Con kayak lebih ribet gitu aja menurut saya. Cuman ini preference masing-masing sih. Kalau misalkan kalian lebih suka pakai Joy-Con atau stick controller seperti ini ya nggak masalah. Kemudian untuk main game PC dengan genre racing seperti WRC 8 ini, wah ini sumpah enak banget. Saya lebih pro kalau main di Nintendo daripada di PC, karena kalau di PC saya nggak pakai stick, pakai keyboard WASD gitu aja, kayak kurang adrenalin, itu kurang gimana gitu. Kalau pakai Nintendo ini lebih nyaman, apalagi dia juga punya sensor vibrasi. Jadi ketika kita lagi ada di jalan dirt atau mungkin lagi nabrak gitu ya, vibrasinya ini di tangan kerasa kenceng banget. Jadi kayak menambah kesan bermain game itu lebih, adrenalinnya lebih terpacu.
Kemudian untuk game yang memang eksklusif untuk Nintendo, contohnya ya Animal Crossing ini yang menurut saya memang bikin sedikit ketagihan lah. Tapi ada game yang menurut saya lebih baik dari Animal Crossing ini. Jadi game ini tuh kayak Harvest Moon tapi dia real time. Jadi ketika di gamenya jam 12 malam contohnya ya. Nah di jam kita real worldnya juga jam 12 malam. Jadi kalau misalkan kita tidur gitu ya tetap jamnya jalannya lambat banget, gak kayak Harvest Moon ketika kita pencet tidur dia langsung pagi. Jadi nggak, dia real time world. Ya itu menurut saya lebih tantangannya di situ sih. Dan game ini intinya kita kayak ada di sebuah pulau dan gimana kita caranya bisa survive dengan mancing, kemudian dengan buat rumah pakai kayu dan ya kayak game-game simulasi gitulah. Nah untuk game yang menurut saya paling enak dimainkan di Nintendo yang bikin ketagihan adalah The Legend of Zelda ini. Karena mungkin saya suka game adventure seperti ini ya. Jadi kalau game simulasi itu kayak kurang menantang dan game-game adventure ini kayak ya lebih memacu adrenalin gitulah daripada Animal Crossing. Cuman memang minggu-minggu ini saya lebih suka main Animal Crossing dulu karena ya tidak terlalu mikir lah. Kalau Legend of Zelda ini masih harus sedikit mikir dan ada sedikit tantangan. Tapi karena saya lagi males mikir, jadi saya berminggu-minggu ini main di Animal Crossing. Kemudian juga ada game Pokemon yang belum sempat saya mainkan, jadi saya lebih fokus ke Animal Crossing dan juga The Legend of Zelda dulu. Karena untuk game-game yang ini saya tamatkan beberapa dulu lah. Kalau saya bosan nanti saya main game. Tapi untuk grafiknya Pokemon ini menurut saya keren sih. Jadi kayak kartun-kartun Pixar gitu, nggak terlalu realistik tapi bagus banget. Untuk Pokemonnya juga 3D-nya bagus banget. Kemudian juga ada game yang bener-bener bisa dibilang quote and quote Nintendo banget karena dia bisa digunakan untuk multiplayer dan sticknya ini ternyata bukan hanya bisa digunakan sebagai kayak stick controller biasa. Jadi dia bisa digunakan sebagai mode VR. Nah mode VR ini kalau misalkan kalian lemparkan sticknya, topinya Mario ini juga ikut kelempar. Dan di mode ini juga ada mode VR, jadi kalian harus beli VR tambahan kayaknya ya kalau misalkan kalian pakai mode VR. Dan juga ada multiplayer seperti yang saya bilang tadi. Jadi sticknya ini bisa digunakan untuk multiplayer untuk game-game tertentu seperti Super Mario ini. Dan kalau misalkan multiplayer ya sticknya tinggal dibalik seperti ini dan kalian bisa main multiplayer. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Nintendo Switch versi 2 atau HAC 001 kali ini. Dan dengan harga sekitar 7 jutaan lah. Mungkin buat kalian yang sekarang kan lagi lebaran, jadi kalian mungkin THR-nya cair atau kalian dapat sangu dari orang tua, dari tante, dari dari semuanya dan terkumpul, kalian bisa beli Nintendo ini karena sekarang kan kita lagi masa-masa pandemi dimana kita harus jadi tahanan kota, gak boleh kemana-mana ya, minimal kalian punya gadget yang bisa menghibur kalian di rumah. Dan awalnya saya pengen membelikan ini, si gendut ini, cuman ternyata lebih enak saya yang main, jadi saya mainkan karena saya ketagihan. Dan untuk game yang saya rekomendasikan di Nintendo Switch versi 2 ini, pertama tentu Animal Crossing, kedua adalah The Legend of Zelda. Itu adventure yang keren banget. Untuk game-game PC seperti Assassin, kemudian The Witcher, saya nggak terlalu, mungkin hype-nya cuman wah gila, device kecil ini bisa dimainkan game PC yang berat. Itu hype-nya seperti itu sih. Cuman karena saya udah sering main di PC ya untuk game-game itu, jadi saya nggak terlalu excited untuk memainkannya. Walaupun saya sudah terinstall, tapi saya nggak excited untuk memainkannya. Tapi untuk game-game yang memang dioptimalisasi untuk Nintendo, contohnya seperti Animal Crossing, Pokemon yang grafiknya itu sebenarnya nggak terlalu bagus, tapi dia enak banget untuk dimainkan. Dan kalau misalkan game PC tadi, jadi kayak di convert gitu loh. Kekurangannya itu kayak di convert, jadi gambarnya, motion blurnya, kayak kualitasnya itu jangan expect kualitasnya kayak yang ada di PC. Beda, ya walaupun dia nggak nge-lag, cuman kualitas gambarnya menurut saya sih beda dengan PC. Kekurangannya di situ sih. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Menurut saya sih, kalau kalian udah beli, kalian pasti ketagihan dan cobain aja. Oke, gitu aja. Saya Niko Setiabudi and see you on the next video. Kamu mau ngomong apa? Mau ngomong. Oh, mau. Oke, bye-bye.